Apa itu bahasa? Singkatnya, bahasa adalah landasan komunikasi yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Mungkin terlihat sederhana dan biasa saja. Tentunya kita menganggap demikian karena kita telah menggunakannya setiap hari. Namun, hal sederhana inilah yang akan mengembangkan peradaban, budaya, dan teknologi umat manusia. Tapi, mari kita tarik asal-usul bahasa ini dulu. Sebelum manusia memiliki bahasa yang terstruktur, komunikasi awal terjadi melalui suara, gerakan tubuh, dan ekspresi wajah, atau disebut juga sebagai bahasa isyarat. Menurut Noam Chomsky, bahasa muncul sekitar 60 sampai 100 ribu tahun yang lalu di Afrika. Manusia purba mulai mengembangkan sistem simbolis awal yang berkembang menjadi bahasa. Inisiasi simbolis ini mungkin melibatkan penggunaan bunyi, gerakan, atau tanda-tanda untuk menyampaikan maknanya. Misalnya seperti gambar berikut ini. Ada gambar orang lagi, ada badak. Nah, gambar mengenai perburuan hewan liar inilah yang menjadi salah satu bentuk awal komunikasi sebelum adanya bahasa. BTW, ini gambar perburuan hewan yang diyakini atau setidaknya diuji merupakan peninggalan manusia zaman purba. Proses ini kemudian secara bertahap berkembang menjadi sistem komunikasi yang lebih kompleks. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana bahasa bisa berkembang? Kita tahu atau setidaknya kita asumsikan bahwa awalnya hanya ada satu bahasa. Bahasa berkembang karena terbentuknya suatu kelompok masyarakat baru yang terpisah dari masyarakat lain, sehingga masing-masing kelompok mengembangkan bahasanya sendiri. Contoh sederhananya begini. Ada sekelompok manusia yang bertumbuh dan menghasilkan kelompok yang lebih besar. Lalu, ada sebagian yang memisahkan diri ataupun secara terpaksa terpisah. Kemudian masing-masing kelompok ini akhirnya berinteraksi dalam kelompoknya sendiri menggunakan bahasa masing-masing. Yang mungkin awalnya sama antara kelompok A dan kelompok B ini, namun seiring waktu dan generasi, logatnya mulai berubah, dialeknya mulai berubah sendiri, dan akhirnya mulai membentuk bahasa baru yang berbeda satu sama lain. Proses ini bisa memakan waktu beberapa hingga puluhan generasi, dan sekaligus berjalan seiring berkembangnya kelompok tadi yang awalnya kelompok kecil, kemudian menjadi klan atau marga, lalu menjadi sebuah desa, dan bahkan bisa menjadi kerajaan. Itu pun kalau nggak dihantam oleh kelompok lain. Adapun bahasa dan budaya lalu adat adalah reaksi dari manusia terhadap tantangan alam yang mereka hadapi. Bahasa membuat manusia menjadi makhluk yang overpower di bumi ini karena dengan adanya bahasa, maka komunikasi lebih efektif, yang kemudian menghasilkan koordinasi yang lebih rapi dan bisa lebih kompleks. Contohnya begini, pada mamalia seperti paus, mereka berkomunikasi dengan nyanyian atau frekuensi suara, di mana hal tersebut berguna dalam migrasi, navigasi, perburuan, perkawinan, dan lain-lain. Semua hal tersebut bisa dilakukan hanya bermodalkan nyanyian atau frekuensi suara saja. Sekarang pikirkan, manusia bisa berkomunikasi jauh lebih kompleks. Kerjasama mereka tidak hanya soal berburu, tapi bisa membangun kerjasama yang menghasilkan pemukiman, lalu sistem kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan. Ini juga terjadi karena dengan bahasa, manusia bisa meng-copy-paste atau mengajarkan ilmu kepada manusia lain dengan bermodalkan lisan dan tulisan saja, tanpa perlu orang yang diajarkan mengalami langsung proses yang dilalui pengajar untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Si penemu tinggal mengajarkan orang-orang di kelompoknya untuk membuat panah, dan dalam waktu singkat, kelompok masyarakat tersebut mampu dan terbiasa dengan yang namanya panah. Tidak hanya itu, di tiap manusia itu unik dan memiliki inovasi yang jenius. Misalnya, pada akhirnya salah satu orang kepikiran, bagaimana kalau ujung panahnya kita jadikan berapi, dan lahirlah panah berapi yang meluluh lantakkan desa sebelah.
Dengan cara-cara seperti itu, masyarakat tersebut berinovasi dan meningkatkan inovasi tersebut secara bersama-sama, yang mana hal itu tentu lebih cepat daripada jika hanya satu orang yang menemukan, lalu satu orang itu yang mengembangkan, dan satu orang itu yang mengerjakan semuanya. Itu semua terjadi berkat adanya bahasa. Jadi, dalam hal ini, bahasa menjadi media atau perantara dalam berbagai pengetahuan. Tidak hanya itu, dengan adanya bahasa dan komunikasi, masyarakat juga akhirnya menciptakan peran tiap anggota masyarakatnya dalam menjalani hidup. Ada yang fungsinya atau tugasnya untuk mencari buruan, ada yang mengolah buruan tersebut, ada yang bercocok tanam, dan ada yang membangun bangunan, dan lambat laun peradaban berdiri. Semua hal di atas terus terjadi dan berulang bahkan hingga sekarang dan di masa depan yang akan datang. Jadi bagaimana? Apa kalian tertarik dengan bahasa?